Jika syair 44 dipergunakan untuk mempertanyakan siapa yang akan memahami kehidupan, di sini digambarkan dengan tanah, dengan yama, kehidupan manusia, kehidupan para dewa. Dalam syair 45 dipergunakan untuk memberikan jawaban yang konkret, memberikan jawaban yang nyata. Siapa sesungguhnya yang kemudian akan mampu memahami ajaran Sang Buddha dengan baik. Dalam syair ini Sang Buddha mengatakan bahwa seorang seka akan sanggup memahami ajaran Sang Buddha dengan baik. Seorang seka akan mampu memahami kehidupan dengan baik. Istilah seka telah dipergunakan secara umum untuk mereka yang telah berjuang dengan sungguh-sungguh. Istilah seka telah dipergunakan untuk mereka yang telah berlatih dengan serius. Istilah seka adalah dipergunakan untuk orang-orang yang telah mematrikan dirinya dalam praktek, tidak goyah, tidak memiliki keraguan dalam praktek. Oleh karena itu, mereka yang memiliki semangat juang yang tinggi, memiliki semangat praktek yang tinggi, dan telah berlatih dengan serius, akan sanggup memahami proses kehidupan ini dengan baik. Akan memahami proses kehidupan yang ada dalam batin dan jasmani ini dengan baik. Perhatian mereka tidak akan lagi keluar. Perhatian mereka tidak akan lagi ditujukan untuk kepentingan yang ada di luar dirinya. Tetapi perhatiannya, kesadarannya akan ditujukan untuk melihat apa yang ada di dalam dirinya. Dia akan melihat bagaimana batin dan jasmaninya berproses. Dia akan melihat bagaimana fenomena batin dan jasmani selalu timbul dan tenggelam setiap waktunya. Ketika seseorang telah mampu memahami proses batin dan jasmani yang timbul dan tenggelam dengan baik, sebenarnya dialah yang telah memahami ajaran Sang Buddha dengan baik. Ajaran Sang Buddha orientasinya adalah bagaimana melihat batin dan jasmani ini selalu berproses, timbul dan tenggelam setiap waktu. Bagaimana batin dan jasmani ini selalu muncul dan lenyap sesuai dengan kondisi yang ada. Orientasi ajaran Sang Buddha tidak terlepas dari itu, tidak jauh-jauh dari itu, tetapi hanya melihat ke dalam. Hanya melihat bagaimana yang ada di dalam ini selalu berproses setiap waktunya. Bagaimana yang ada di dalam ini selalu terus-menerus timbul dan tenggelam sesuai dengan syarat dan kondisi yang ada. Sang Buddha telah memberikan berbagai macam wejangan, telah memberikan berbagai macam ajaran yang sangat indah untuk dipraktikkan dengan tujuan untuk memahami batin dan jasmani dengan baik. Bagi agama Buddha, yang disebut sebagai dunia, yang disebut sebagai loka, yang disebut sebagai kehidupan, itu tidak terlepas dari batin dan jasmani. Tidak terlepas dari nama dan rupa. Ajaran Sang Buddha sesungguhnya hanya berorientasi pada dua hal ini dan tidak keluar dari itu. Karena
kebahagiaan dan penderitaan manusia juga hanya ditentukan oleh dua hal itu. Kebahagiaan manusia hanya ditentukan dalam proses batin dan jasmani ini. Oleh karena itu memahami batin dan jasmani sangat penting. Oleh karena itu memahami batin dan jasmani sangat dibutuhkan jika kita ingin hidup bahagia, hidup damai, dan bebas dari penderitaan. Penderitaan tidak akan mungkin bisa dilepaskan jika kita tidak mampu memahami batin dan jasmani dengan baik. Oleh karena itu, pahamilah batin dan jasmani ini dengan baik kalau kita ingin hidup dalam kedamaian. Kalau kita ingin hidup merealisasikan ajaran Sang Buddha dengan sungguh-sungguh. Mereka yang memahami adalah orang-orang yang dianggap telah mampu merangkai bunga kehidupan dengan baik, merangkai bunga kehidupan dengan indah.